Today I'm going to explain about tree intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramadan Shah. I am a teacher of Arisala Berdin School, Lubuk Linggau. Okay, today I'm going to explain about tree intelligence. First is interpersonal intelligence, the second is intrapersonal intelligence, and the last is kinesthetic intelligence. Okay, check this out. Oke semuanya, kita akan menuju ke penjelasan yang pertama, yaitu kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Yang pertama yaitu definisi. Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua yaitu karakter. Karakter anak yang memiliki kecerdasan interpersonal. Kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial, yang selain kemampuannya menjalin persahabatan yang akrab dengan teman, juga mencakup kemampuan seperti memimpin, mengorganisir, menangani perselisihan antar teman, memperoleh simpati dari peserta didik yang lain, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pola atau strategi pembelajaran kecerdasan interpersonal. Yang pertama, kita bisa membuat peraturan bersama dalam keluarga melalui diskusi. Yang kedua, memberi kesempatan tanggung jawab di rumah. Yang ketiga, melatih anak-anak menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menumbuhkan sikap ramah dan peduli sesama. Yang kelima, melatih anak mengucapkan terima kasih, minta tolong, ataupun minta maaf. Dan yang keenam yaitu melatih kesabaran menunggu giliran. Oke, untuk yang kedua yaitu kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Yang pertama yaitu definisi dari kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Peserta didik semacam ini senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, kemudian mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Beberapa di antaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian, merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu karakter. Karakter anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal diantaranya memiliki suatu tekad atau kemauan yang kuat, bekerja dan belajar dengan baik, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, banyak belajar dari kesalahan, fokus dalam berpikir. Indikator kecerdasan intrapersonal diantaranya adalah tidak suka mengganggu teman, mampu mengerjakan tugasnya sendiri, menunjukkan kebanggaan terhadap karya sendiri, menggunakan barang orang lain dengan hati-hati, maupun mengatur waktu. Oke, selanjutnya yaitu pola ataupun strategi pembelajaran untuk kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Yang pertama, kita bisa menerapkan bercakap-cakap tentang cita-cita. Yang kedua, mengisi buku harian atau jurnal sederhana. Yang ketiga, bermain menghadap cermin dan menggambarkan ataupun menceritakan apa yang dilihatnya. Yang keempat, mengajak anak berimajinasi menjadi tokoh sebuah cerita dalam buku. Dan yang kelima, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang ketiga, yaitu kecerdasan kinestetik atau body kinesthetic intelligence. Yang pertama yaitu definisi. Kecerdasan kinestetik menunjukkan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Hal ini dapat dijumpai pada peserta didik yang unggul pada salah satu cabang olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, dan sebagainya. Ataupun bisa pula dijumpai pada peserta didik yang pandai menari, terampil bermain akrobat, atau unggul dalam bermain sulap. Selanjutnya yaitu karakter. Karakter anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik dapat diamati sejak kecil, seperti saat anak-anak bermain, berlari,
menendang, menari, dan sebagainya. Kecerdasan kinestetik ini cenderung tidak bisa duduk diam, mudah meniru. Indikator kecerdasan kinestetik diantaranya adalah meniru atau menjiplak, melompat ke berbagai arah tanpa sering jatuh, berlari dengan gaya gravitasi, melambung dan melempar bola, serta menangkap bola. Selanjutnya yaitu pola atau strategi pembelajaran kecerdasan kinestetik. Yang pertama, kita bisa mengajak anak untuk menari bersama. Yang kedua, bermain peran. Dan yang ketiga, bermain drama. Yang keempat, berolahraga bersama. Dan yang kelima, menirukan gerakan orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan tentang 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan kinestetik. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke ice breaking supaya proses dalam hal belajar dan pembelajaran tidak terlalu membosankan. Oke, mari kita simak video berikut ini. Mundur, kanan, itu baru level 1, itu baru level 1, mundur. Maju. Kiri. Konsentrasi. Silakan membentuk lingkaran dan tangan. Ikuti yang saya katakan. Ya. Ikuti yang saya katakan. Ikuti yang saya katakan. Lakukan yang saya katakan. Lakukan yang saya katakan. Ikuti yang saya katakan. Artinya kalau saya sebut suatu perintah, kalian sebutkan perintah itu, lalu lakukan sesuai perintah. Jelas? Oke. Silakan pegang tangan. Nah, ikuti yang saya katakan. Ikuti yang saya katakan. Lakukan yang saya katakan. Maju, nanti ada maju. Maju. Ya. Ya. Kalau saya bilang mundur berarti maju. Kalau saya bilang kanan berarti kanan. Kalau saya bilang kiri berarti ya, lompat. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Ikuti yang saya katakan. Ikuti yang saya katakan. Lakukan yang saya katakan. Lakukan yang saya katakan. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Maju. Kiri. Kiri. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Kanan. Kanan. Oke, tangan. Itu baru level 1. Level 1. Ya, sekarang level 2. Ya. Ikuti yang saya katakan. Tepuk satu kali. Baik, level 2 adalah kalau saya katakan maju, kalian sebut maju tapi kalian gerakannya mundur. Berlawanan. Berlawanan. Ya. Oke. Tapi kalian sebutnya maju. Maju. Saya bilang maju. Kalian ngomongnya maju tapi gerakannya mundur. Nah, ya, siap. Konsentrasi. Ya, bagaimana? Kanan.
Anda sebut mundur, tapi gerakannya maju. Ngomongnya berlawanan, gerakannya sesuai perintah. Kita coba, siap. Konsentrasi. Siap. Kanan. Siap. Siap. Maju. Ngomongnya gerakannya siap. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Kanan. Maju. Kanan. Salah terus. Apa ya, orangnya pecah? Itulah tadi penjelasan dan pembahasan tentang 3 kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan interpersonal, yang kedua kecerdasan intrapersonal, dan yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik. Serta kita juga sudah menyimak ice breathing yang dapat kita gunakan dalam proses belajar dan pembelajaran. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.